Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Terima kasih kalian sudah klik video ini. Jadi hari ini kita akan membahas seputar koper ya. Buat teman-teman semuanya yang bepergian, yang nitipin kopernya dan itu harus melibatkan petugas apapun misalkan di bandara, usahakan jangan terlalu gede-gede dan juga jangan terlalu berat. Kasihan juga yang angkat juga. Karena kemarin waktu aku pergi ke Arab Saudi bawa koper itu sebenarnya rusak sih, sudutnya itu kayak penyok gitu, cuman ya masih nggak apa-apa lah gitu. Jadi selain dari koper kalian yang gampang rusak misalkan karena beratnya terlalu berlebihan ya, kasihan juga sama petugas di bandaranya. Cuman untuk petugas di bandaranya juga nggak harus seperti itu sih, yang satunya aja biasa aja, bisa biasa aja. Kenapa yang satunya harus dilempar-lempar? Jadi kelihatan banget gitu loh. Tapi kalau dua-duanya mungkin dilempar, oh ya mungkin keberatan atau ada masalah apa. Tapi yang satu ini biasa aja, tapi yang satunya dilempar-lempar. Jadi kayak kelihatan banget bahwa itu murni dari oknumnya sih. Jadi kalau kalian misalkan naik pesawat, kemudian dapat jatah bagasi sekian kilo gitu, misalkan 30 kilo, 40 kilo, 46, itu usahakan apa ya, kalau bisa sih satu kopernya itu jangan terlalu berat-berat banget. Kemarin itu waktu aku kembali ke Arab Saudi itu sebenarnya koperku nggak terlalu gede-gede banget, tapi berat. Jadi aku tuh dari rumah bawa koper yang lumayan gede, kemudian ternyata sampai Jakarta itu wheelnya rusak, rodanya rusak. Akhirnya ya udah aku beli koper yang lebih kecil, cuman aku pisah jadi dua gitu. Beli tas gendong satu, koper satu. Tapi koper itu kecil dan itu penuh banget, berat banget. Kayaknya kalau nggak salah itu satu kopernya sekitar 15-an kilo. Jadi itu lumayan berat sih menurut. Karena walaupun petugas bandaranya juga menghandle-nya juga pelan-pelan atau dengan hati-hati, tapi ketika misalkan nih masuk ke conveyor, kemudian pas ditaruh, kemudian turun waktu mau diambil sama penumpang itu kan kayak kebentur kan, kebentur. Jadi itu juga risiko banget. Jadi intinya kalau teman-teman dapat jatah jumlah bagasi dari maskapainya itu kalau bisa sih jangan dimaksimalkan juga gitu loh. Yang pertama, kita nggak perlu repot-repot dalam perjalanan harus membawa barang sekian puluh kilo. Itu kan ya setiap orang beda-beda sih. Cuman kalau aku pribadi aku nggak suka dengan jumlah barang yang terlalu banyak karena akan menyusahkan kita ketika dalam perjalanan, apalagi kalau perjalanan kita itu kayak mampir-mampir gitu. Maksudnya kalian tiba di bandara, kemudian tiba di bandara masih mungkin harus naik bis, kemudian naik taksi atau naik kereta yang itu butuh perjalanan sebelum koper itu berdiam lagi gitu. Jadi kalian harus nenteng-nenteng lagi, ngangkat-ngangkat lagi, seperti itu sangat merepotkan sih. Selain mengurangi dari kerepotan kita biar bisa menikmati perjalanan selama perjalanan kita, itu juga bisa membantu atau apa ya, kayak biar awet aja koper kita, nggak akan merusak kalau isinya nggak terlalu berat juga. Kemudian bisa juga membantu para petugas di bandara atau yang bantuin dimanapun lah gitu. Kalau koper kita terlalu berat, terlalu gede, semua orang kan apa ya, petugas bandara juga manusia biasa, misalkan kadang marah, kadang apa, tapi kalau membanding-banding sebenarnya tidak bisa ditoleransi gitu. Jadi usahakan kita juga care sama orang lain. Oh jangan terlalu berat lah, kasihan yang angkat. Kemudian nggak ada salahnya kita mikirin petugas yang bantuin, yang ngurusin koper kita, misalkan dititipin di bandara, misalkan seperti itu. Jadi kalau terlalu berat, terlalu gede juga kasihan. Itu petugas nggak hanya ngurusin koper kita, tapi ngurusin semua penumpang pesawat yang ada di situ. Itu pun belum satu pesawat dalam satu hari. Jadi kalau sering datang pergi, yang ngurusin kan kasihan juga ya, kalau terlalu berat dan juga gede. Kemudian untuk para TKI yang dari luar negeri pengen cuti ke Indonesia, menurutku pribadi sih nggak perlu bawa barang terlalu banyak-banyak atau belanja terlalu banyak dari luar negeri. Menurutku kebutuhan yang senormalnya TKI, yang biasa dibawa TKI itu, menurutku semuanya, hampir semuanya jauh lebih murah di Indonesia sih menurutku sih. Jadi di Indonesia itu semuanya ada dan lebih murah, karena aku juga, kalian pasti tahu lah, ada beberapa banyak banget yang jauh lebih murah dibanding ketika kita beli dari luar negeri. Ya emang sih kita belinya dari luar negeri, made in mana gitu, tapi ada juga barang-barang yang dari Indonesia diekspor kemana, kita beli dipulangkan lagi ke Indonesia juga ada. Aku pernah dapetin seperti itu juga. Kecuali kalian kalau cuti sampai bandara itu ada yang jemput, misalkan keluarga bawa mobil sendiri, kemudian rame-rame bantuin, itu enak juga sih, jadi nggak ribet aja gitu. Apalagi untuk para perempuan ya, atau TKW ya, jadi kayak mendingan nggak usah terlalu banyak-banyak lah gitu. Cuman yo namanya TKW,
walaupun tahu itu ribet dan capek berat, tapi ya bawanya itu pada banyak-banyak gitu loh. Pernah aku nyampe bandara, sebenarnya aku udah siap diri nih, sampai bandara Jakarta itu pengen banget sibuk atau nyetok buat video sebanyak-banyaknya, tapi lihat para TKW bareng-bareng sama mereka, kemudian mereka itu bawa barang itu banyak dan berat, menurutku pribadi berat banget. Jadi aku nggak tega aja gitu, masa aku mau buat video sendiri gitu, sedangkan mereka tuh kayak keberatan dan mereka kenal sama saya, jadi ya nggak enak aja gitu. Jadi ya saya dapat videonya ya seadanya aja sih. Jadi sambil bantuin, sambil buat video, walaupun nggak terlalu fokus-fokus banget, tapi ya itu tadi gitu loh. Perempuan bawa barang yang walaupun kecil, kadang itu kecil tapi berat, nggak tahu isinya apa, batu atau besi. Jadi untuk video yang di awal kita tonton tadi, untuk oknum petugasnya sebenarnya itu tidak bisa ditoleransi ya. Kalaupun masih mau kerja, ya kerja dengan baik, cintailah pekerjaan Anda, tapi kalau nggak suka ya jangan barang orang lain jadi korban sih, menurutku seperti itu. Karena seperti itu juga beresiko juga untuk buat dirinya sendiri. Kalau sudah viral seperti ini kan nanti misalkan ke tangan bosnya, manajernya, supervisornya, akhirnya posisi dia terancam kan, ibaratnya seperti itu. Banyak banget orang yang pengen kerja di bandara, entah itu cleaning service, ngangkutin koper atau apalah gitu. Kesannya itu kalau kerja di bandara itu kayak wah gitu loh, nggak tahu gajinya berapa, aku nggak pernah nanya-nanya juga. Yang pastinya ya lumayan lah, tapi nggak tahu juga sih. Baiklah, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini apabila hari ini kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.